Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqdal Simani dari program studi Bahasa dan Sastra Arab semester 1 kelas B. Video ini saya buat dalam rangka menuntaskan tugas UAS mata kuliah Istima yang diampu oleh dosen Bapak Fatoni. Saya akan menjelaskan tentang ceramah yang disampaikan oleh Syekh Sholih Al-Maghomashi di channel YouTube beliau. Dalam satu video rekaman ceramah beliau menyampaikan bahwa kita harus ma'rifatullah atau mengenal Allah agar kita semakin taat kepada Allah dan mengakui bahwa kita ini lemah tanpa ada daya dan upaya dari Allah. Kita juga harus ma'rifat kepada Nabi Muhammad SAW dengan berusaha meneladani sifat-sifat beliau. Dalam ceramahnya tersebut, Syekh Al-Maghomashi juga menyampaikan surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Berikut tafsir dari ayat-ayat tersebut. Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah yang sudah saya sebutkan tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka. Surah Al-Anfal ayat 2. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang munafik itu tiada sesuatu pun dari sebutan nama Allah yang dapat memengaruhi hati mereka untuk mendorong mereka mengerjakan hal-hal yang difardukannya. Mereka sama sekali tidak beriman kepada sesuatu pun dari ayat Allah, tidak bertawakal, tidak sholat apabila sendirian, dan tidak menunaikan zakat harta bendanya. Maka Allah menyebutkan bahwa mereka bukan orang-orang beriman. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin melalui firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka. Karena itu maka mereka mengerjakan hal-hal yang difardukannya. Dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Maksudnya, kepercayaan mereka makin bertambah tebal dan mendalam. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yakni mereka tidak mengharapkan kepada seorang pun selain kepada Allah. Mujahid mengatakan bahwa orang mukmin itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah, hatinya gemetar karena takut kepadanya. Hal yang sama telah dikatakan oleh As-Sa'di, As-Saddi dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Demikianlah sifat orang yang beriman dengan sesungguhnya, yaitu orang yang apabila disebut Allah gemetarlah hatinya karena takut kepadanya, lalu mengerjakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ayat ini semakna dengan ayat lain, yaitu firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 135 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Semakna pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala lainnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ia pernah mendengar As-Sadi mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Al-Anfal ayat 2 yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa yang dimaksud ialah seorang lelaki yang apabila ia hendak berbuat dosa atau berhampir berbuat maksiat, lalu dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, maka gemetarlah hatinya dan membatalkan perbuatan dosanya. As-Tsauri telah mengatakan pula dari Abdullah ibnu Utsman ibnu Khaisam, dari Syahr ibnu Hausyab, dari Ummu Darda sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu surah Al-Anfal tadi ayat 2. Pengertian lafaz al-wajal fi qalbi atau hati yang gemetar, perumpamaannya sama dengan rasa sakit akibat bisul.
tidakkah engkau merasakan denyutan sakitnya? Dikatakan ya, maka Ummu Darda berkata, apabila engkau merasakan hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah saat itu juga, karena sesungguhnya doa dapat melenyapkan hal itu. Lalu juga dalam ceramahnya, Syekh Shalih Al-Maghomashi juga menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad SAW yang dalam Al-Quran disebutkan pada surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan mengenai ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak pada kedudukan yang terpuji. Semua makhluk akan memujinya, begitu pula Allah yang menciptakan mereka semua. Ibnu Jarir mengatakan, kebanyakan ulama ahli takwil mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kedudukan terpuji ialah kedudukan yang diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, yaitu memberikan syafaat bagi manusia agar Tuhan mereka membebaskan mereka dari kesengsaraan hari itu. Keutamaan-keutamaan lainnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sebagai berikut, yaitu pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mula-mula dibangkitkan dari kuburnya. Kedua, beliau dibangkitkan dalam keadaan berkendaraan menuju padang mahsyar. Ketiga, beliau adalah pemegang panji yang bernaung di bawahnya Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi lain sesudahnya. Semuanya berada di bawah panjinya. Lalu beliau mempunyai telaga Kausar yang di tempat perhentian itu tiada sesuatu pun yang lebih banyak pendatangnya daripada telaga yang dimilikinya. Juga dalam ceramahnya tersebut, Syekh Shalih Al-Maghomashi menyampaikan surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, yaitu as-sabiqunal awwalun, di antara orang-orang muhajirin dan dari ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan sesungguhnya yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa Dia telah ridho kepada orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka celakalah bagi orang-orang yang membenci mereka, mencaci mereka atau membenci dan mencaci sebagian dari mereka, terlebih lagi terhadap penghulu para sahabat sesudah Rasulullah SAW. Lain halnya dengan golongan terhina dari kalangan golongan Rafidhah atau Khawarij. Mereka memusuhi sahabat yang paling utama, membenci mereka serta memusuhinya, dan semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akal mereka telah terbalik dan kalbu mereka telah tertutup. Maka mana mungkin mereka dinamakan sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran bila mereka mencaci orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan golongan ahli sunnah wal jamaah, mereka ridho kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah, mencaci orang-orang yang dicaci oleh Allah dan Rasulnya, memihak kepada orang-orang yang dipihak oleh Allah dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah. Dan demikian mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasul dan para sahabat-sahabatnya, bukan orang-orang ahli bid'ah, dan mereka adalah orang-orang yang bertaklid, bukan orang-orang yang memulai. Mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung dan hamba-hamba Allah yang beriman. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait video dari Syekh Shalih Al-Maghomashi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.